Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang matahari. Seperti yang kalian ketahui bahwa matahari adalah pusat tata surya atau Bima Galaksakti yang saat ini kita berada di dalamnya. Matahari mempunyai panjang 109 kali diameter bumi. Kalian bayangkan kalau bumi saja mempunyai diameter yang cukup besar, maka matahari mempunyai panjang 109 kalinya dari diameter bumi yang kita tempati ini. Nah, apa saja bagian dari matahari? Bagian dari matahari ada 4. Yang pertama adalah inti bumi. Nah, inti bumi ini terletak di paling dalam, ya. Ini kalau di gambar yang atas letaknya paling dalam, kemudian kalau di gambar yang bawah ini yang warnanya biru. Kemudian yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer adalah lapisan setelah inti matahari. Di sini letaknya yang warnanya kuning. Kemudian berikutnya adalah kromosfer. Kromosfer di atas dari fotosfer, ya. Berikutnya adalah korona, adalah lapisan yang paling luar dari matahari. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari merupakan letak yang paling dalam, di mana di dalamnya ada reaksi fusi, ya, penggabungan bahasa Indonesianya fusi. Nah, reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan antara semua energi, antara semua proton-proton, kemudian elektron yang ada di dalam matahari mengalami reaksi penggabungan sehingga di inti matahari mengalami energi yang sangat besar. Energi yang sangat besar letaknya ada di mana, adik-adik? Betul, ada di inti matahari. Suhunya berapa? Suhunya 15 juta Kelvin. Kalau di dalam Celcius, kalian harus konversikan dulu. Ini 15. Nah, dikurangi berapa? 273. Tetap sekitar kurang lebih 15 juta Kelvin, ya, cukup tinggi. Kemudian berikutnya yang kedua, lapisan yang kedua adalah lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer mempunyai suhu 6000 Kelvin. Lapisan fotosfer inilah yang menampilkan lapisan cahaya yang sampai ke bumi. Nah, jadi kalau ditanyakan lapisan cahaya yang masuk ke bumi lapisan di mana? Lapisan di fotosfer. Berikutnya adalah lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer merupakan lapisan atmosfer matahari. Jadi kromosfer ini yang melindungi matahari dari gangguan-gangguan yang lain sebagaimana fungsi atmosfer yang ada di bumi. Suhunya berapa? 4500 Kelvin. Berikutnya yang paling luar adalah korona. Korona mempunyai suhu 1 juta Kelvin. Suhunya sangat tinggi. Jadi kalau ditanya pada suhu yang mana, pada bagian mana suhu matahari cukup tinggi, paling tinggi adalah pada inti matahari, ya. Kalian lihat gambarnya berlapis-lapis karena memang susunan dari matahari ini suhunya beda, susunan molekulnya beda dari tiap-tiap bagian. Kita ulang lagi, inti matahari, kemudian berikutnya adalah yang kedua, ini adalah fotosfer, kemudian di luar dari fotosfer adalah kromosfer, dan yang paling luar yang warnanya orange ini adalah korona. Ya, sudah ingat ya? Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti adalah energi yang paling besar, fotosfer adalah lapisan cahaya yang sampai ke bumi, kromosfer merupakan atmosfer, sedangkan korona yang paling luar. Nah, berikutnya kita menginjak pada gangguan-gangguan yang ada pada matahari. Yang pertama adalah granulasi atau gumpalan fotosfer. Granulasi atau gumpalan fotosfer merupakan rambatan, ya, rambatan gas panas dari inti ke matahari. Maksudnya apa?
dari inti tadi yang suhunya cukup tinggi keluar. Jadi gumpalan yang ada di sana yang mengandung energi yang sangat besar, dia keluar melebihi corona, sehingga ini yang dibentuk oleh energi dari matahari yang dari fotosfer, ya, yang paling luar ini, sehingga bentuknya seperti ini. Berikutnya adalah sunspot atau bintik matahari. Sunspot disebabkan oleh daerah medan magnet yang cukup kuat pada fotosfer matahari. Nah, tadi pertama kan dia granulasi, kemudian dia menembus bagian dari fotosfer, menembus dari bagian kromosfer, dan menembus korona, sehingga terbakar karena energinya sangat besar, sehingga menimbulkan bintik hitam. Apa akibatnya? Akibatnya dingin yang ada di luar angkasa akan masuk ke fotosfer, sehingga sinar matahari yang masuk ke bumi juga mengalami gangguan. Ini kalau ada sunspot. Berikutnya adalah lidah api atau nama lainnya adalah prominensa. Prominensa adalah semburan gas dari kromosfer. Ya, semburan gas dari fotosfer ke kromosfer. Ini adalah lidah api. Kalau ini tadi gumpalan berupa gumpal, kalau ini seperti hewan yang melet-melet, ya, namanya makanya disebut sebagai lidah, ya. Berikutnya adalah letupan atau flare. Letupan itu seperti letupan yang meletus, kembang api yang meletus, ya. Itu namanya bahasanya flare. Letupan gas yang sangat panas dari matahari. Jadi dari inti matahari dia pengen keluar karena energinya sangat besar ini, sehingga dia meletup. Nah, apa akibatnya kalau meletup? Dia akan menimbulkan energi yang sangat besar, sehingga semua yang berpusat pada matahari akan mengalami gangguan. Ini kalau letupan. Kalau letupannya berupa letupan yang kumpulan-kumpulan letupan, itu akan menyebabkan apa, adik-adik? Badai matahari. Badai matahari adalah kejadian aktivitas matahari yang berhubungan dengan bumi. Nah, yang paling berbahaya adalah badai matahari, karena badai matahari ini berhubungan dengan gelombang elektromagnetik yang sampai ke bumi. Sehingga terkadang ketika kita mengalami gangguan pada semua benda-benda elektronik kita, misalnya HP, TV, dan lain-lain, disebabkan karena badai matahari. Sudah beberapa kali badai matahari ini mengenai bumi, ya. Nah, intinya apa dari gangguan semua ini adalah karena energi yang sangat besar pada inti matahari itu bergelombang. Nah, gelombang-gelombangnya tadi menimbulkan apa, adik-adik? Yang pertama adalah granulasi, yang kedua adalah sunspot. Sunspot ini adalah akibat terbakarnya bagian dari matahari. Berikutnya adalah lidah api. Lidah api ini juluran, ya, juluran itu meletan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah letupan. Letupan itu kecil, ya, letupan-letupan kecil. Yang berikutnya adalah badai matahari. Badai matahari itu kumpulan semua dari aktivitas matahari yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik yang ada di bumi. Nah, adik-adik, ini adalah bagian-bagian dari matahari yang perlu kalian ketahui. Berikut juga kejadian-kejadian yang ada di matahari yang sangat berpengaruh pada bumi. Mudah-mudahan yang Putih jelaskan walaupun singkat sangat bermanfaat buat kalian. Selamat belajar, salam sukses selalu.